Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 54. Baris ke-16 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qoma Tamimud Dariyu. Tamim ad-Dari berdiri. Maksudnya berdiri di dalam sholat. Jadi Tamim ad-Dari berdiri di dalam sholat. Bihadzihil ayati, dengan membaca ayat ini. Yuraddiduha, dia mengulang-ulang bacaannya. Ilas sobahi, sampai subuh. Jadi luar biasa. Jadi Tamim ad-Dari seorang ulama, dia berdiri di dalam sholat, lalu dia membaca surat di dalam berdirinya setelah surat Al-Fatihah, dan mengulang-ulang ayat tersebut sampai subuh. Artinya dia sangat merenungkan ayat tersebut. Ayatnya adalah Am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati ayyaj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Al-ayah. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati, apakah orang-orang yang banyak berbuat dosa itu menyangka annaj'alahum, kami akan jadikan mereka kalladzina amanu, seperti orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi Tamim ad-Dari merenungkan ayat ini. Apakah orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang banyak berbuat dosa, sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Jawabannya adalah tidak sama.
orang yang berbuat dosa dan orang yang beramal soleh. Tamim Ad-Dari memposisikan dirinya di dalam orang-orang yang berbuat dosa. Jadi dia memposisikan dirinya adalah orang yang banyak berlumur dosa, sehingga dia merenungkan ayat ini lebih mendalam, hadirin sekalian. Jadi kita bisa bayangkan, dari Isya sampai subuh satu ayat yang dibaca ketika dia berdiri di dalam sholat. Al-ayah maksudnya sampai berakhirnya ayat ini. Wa qama Sa'idun bin Jubairin, Sa'id bin Jubair rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Qama berdiri lailatan pada malam hari, maksudnya dia sholat malam. Biqaulihi, dengan membaca firman Allah Ta'ala. Firman Allahnya sudah kita hafal, ada di dalam surat Yasin. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazu, minggir. Wamtazu artinya minggir, atau lebih enaknya apa ya? Berpisahlah, menjauhlah, al-yauma, pada hari ini, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berbuat dosa. Ayat sebelumnya adalah salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam, keselamatan, qaulan, ucapan, mir rabbir rahim, dari Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi dari Allah yang maha penyayang. Lalu pada saat itu berpisahlah, minggirlah, menepiklah, menjauhlah, wahai orang-orang yang berlumur dosa. Mujrimun, orang-orang yang berlumur dosa. Jadi dia memposisikan dirinya orang-orang yang berbuat dosa, hadirin sekalian. Padahal dia adalah seorang ulama. Jadi merenungkan ayatnya, kemudian membayangkan hari akhir, hari pembalasan, kemudian dia memposisikan bagaimana nanti kalau saya termasuk orang-orang yang berbuat dosa, disingkirkan pada hari ini, tidak digabungkan dengan orang-orang soleh yang masuk surga. Nah, sampai merenungkan seperti itu, hadirin sekalian. Wa yuraddiduha, dan dia mengulang-ulang ayat ini. Jadi dia mengulang-ulang ayat tersebut. Kesimpulannya, hadirin sekalian, satu ayat, dua ayat, atau beberapa ayat yang direnungkan jauh lebih baik daripada kita banyak membaca ayat Al-Quran tapi tidak direnungkan. Tapi membaca ayat Al-Quran lebih baik daripada yang tidak baca sama sekali, hadirin sekalian. Wa ma yuhka, dan cerita yang diriwayatkan, anis salafis solihi, dari ulama salafus solih, fi hadzal makna, di dalam arti ini, di dalam hal yang serupa dengan ini, katsirun, banyak, muntasyirun, dan tersebar. Jadi banyak cerita yang hampir sama dengan ini, yaitu seorang ulama merenungkan kandungan ayat Al-Quran, dan saking khusyuknya dia merenungkan kandungan Al-Quran. Wa kanal khaufu wal buka'u, rasa takut dan menangis, yaghlibu, mengalahkan, alaihim, atas mereka, inda qiraatil Qur'ani, tatkala membaca Al-Quran. Jadi dia memiliki rasa takut kepada Allah, lalu dia menangis ketika merenungkan kandungan-kandungan Al-Quran. Nah, kalau kita belum bisa, kita harus berusaha, hadirin sekalian. Min syiddati ma'rifatihim, karena sangat mengenalnya mereka, billahi, kepada Allah, wa fahmihim, dan sangat pahamnya mereka, fi kitabihi, terhadap kitab Allah. Jadi saking mengenal Allah, saking memahaminya kitab Allah, sambil dia menangis merenungkan kandungan ayat Al-Quran.
wa tadabburihim, dan karena merenungkannya mereka lahu kepada kitab Allah. Hadirin sekalian, wa kana yaghsha, kadang-kadang pingsan, ala kasirin, atas banyak, minhum, dari mereka. Jadi kadang-kadang sebagian besar mereka ada yang pingsan karena baca ayat Al-Quran. Jadi saking direnungkan, lalu dia dalam posisi orang yang takut kepada Allah, kemudian dia pingsan. Inda qiraatihi, ketika membaca ayat Al-Quran, wasimaihi, dan mendengarkan ayat Al-Quran. Jadi dia mendengar bisa sampai pingsan, dia membaca sampai pingsan ketika merenungkan kandungan ayat Allah tersebut. Wa rubbama mata ba'duhum, dan kadang-kadang sebagian mereka ada yang meninggal dunia karena merenungkan kandungan Al-Quran. Bisa kita bayangkan, saking menghayatinya kandungan Al-Quran sampai menangis. Sebagian mereka ada yang pingsan, sebagian bahkan ada yang meninggal dunia. Kita bisa bayangkan meninggal dunia karena takut kepada Allah pada posisi merenungkan kandungan Al-Quran. Itu cita-cita semua orang, dan gak semua orang bisa diberi itu, hadirin sekalian. Nah, para ulama-ulama terdahulu banyak yang seperti itu, hadirin sekalian. Nah, kalau kita generasi akhir zaman ini sudah jauh, hadirin sekalian. Ternyata ada loh orang yang seperti itu. Ada orang yang merenungkan Al-Quran sambil nangis, ada yang merenungkan Al-Quran sambil pingsan, dan ada yang sampai meninggal dunia karena merenungkan kandungan Al-Quran, hadirin sekalian. Nah, kita ini usahakan cinta dulu pada Quran. Cinta pada Quran, senang membacanya sambil merenungkan. Udah, itu aja dulu tahapnya. Nanti bisa Allah kasih anugerah yang lebih dari itu, yaitu kita bisa nikmat saat merenungkan kandungan Al-Quran, hadirin sekalian. Zalika ma'rufun fi ahbarihim. Hal itu terkenal fi ahbarihim, di dalam cerita-cerita mereka, wasiyarihim, dan sirah perjalanan hidup mereka. Jadi hal itu populer, bahwa zaman dulu itu seperti itu. Golongan sahabat, golongan tabi'in itu merenungkan Al-Qur'annya luar biasa, hadirin sekalian. Menangis terseduh-seduh untuk satu ayat Al-Qur'an yang dia renungkan. Kemudian dia sampai pingsan, bahkan ada yang meninggal dunia karena merenungkan Al-Quran, karena takutnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka. Wa nafa'ana bihim, semoga kita dapat mengambil manfaat dari mereka. Lalu jalan keluarnya, fa'iza qara'ta, maka jika kamu membaca Al-Quran, fatadabbar, maka renungkanlah. Nah, ini kita ini seperti mereka nggak bisa. Kita seperti mereka menangis terseduh-seduh karena takut kepada Allah, karena merenungkan Al-Quran itu sulit atau tidak bisa, hadirin sekalian. Maka jalan keluarnya adalah jika kita membaca Quran, fatadabbar, maka renungkanlah. Jadi tahapan kita renungkan aja dulu. Wa tafaham, berusahalah memahaminya, pahami kandungannya, hadirin sekalian. Wa tafakkar, pikirkanlah. Jadi kita pikirkan kandungan-kandungan Al-Quran yang kita baca. Satu ayat kita baca, renungkan. Satu ayat kita baca, renungkan, hadirin sekalian. Wa tawaqqaf, dan berhentilah. Inda kulli ayatin, pada setiap ayat. Yakunu fiha, yang di dalamnya ada amrun min awamirillah, salah satu perintah dari perintah-perintah Allah. Jadi sebaiknya baca Quran meskipun napas kita panjang, tiap ayat berhenti, tiap ayat berhenti. Tujuannya adalah untuk tadabbur, untuk merenungkan, hadirin sekalian. Karena di situ ada perintah Allah.
au nahyun an min nahyihi, atau ada salah satu larangan dari larangan-larangan Allah, karena di situ ada perintah Allah, atau ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Au wa'dun, atau janji Allah, au wa'idun, atau ancaman Allah. Jadi usahakan tiap membaca Al-Qur'an, tiap ayat berhenti renungkan, tiap ayat berhenti renungkan, hadirin sekalian. Summan zur, kemudian pikirkanlah. Fa in wajadta, jika kamu dapati nafsaka, dirimu, mumtasilan, termasuk orang yang mengerjakan, lidzalikal ma'muri, terhadap yang diperintahkannya itu, wa mujtaniban, menjauhi, lidzalikal manhi, terhadap apa yang dilarang itu, wa musaddiqan, dan membenarkan, mukinan, meyakini, bizzalikal wa'di wal wa'idi, terhadap janji dan ancaman itu, fahmadillaha, maka memujilah kepada Allah, maka pujilah Allah. Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Jadi kita tiap baca Quran, tiap ayat berhenti, tiap ayat berhenti. Ketika di situ ada perintah Allah, ternyata kita termasuk orang yang melaksanakan perintah Allah, maka kita memuji Allah. Ketika di situ ada larangan Allah, kita termasuk orang yang menjauhi larangan Allah, hendaklah kita memuji Allah, hadirin sekalian, bahwa itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Ketika di situ ada janji dan ancaman Allah, kemudian kita termasuk orang yang membenarkan, percaya, yakin pada janji dan ancaman Allah, kita memuji Allah, hadirin sekalian. Jadi itu adab baca Quran. Jadi adab baca Quran ternyata jangan asal-asalan kalau baca Quran, sambil direnungkan. Setelah ada kita renungkan diri kita, posisinya ketika kita termasuk orang yang melaksanakan perintah Allah, kita alhamdulillah memuji Allah. Wa'lam, ketahuilah, anna zalika, sesungguhnya hal itu, hasolalaka, dapat kamu dapatkan, bitaufiqihi, karena taufik dari Allah, wa ma'unatihi, dan pertolongan Allah. Jadi kamu bisa melaksanakan perintah Allah, itu karunia Allah, itu taufik dari Allah, maka kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazid, dan tambahlah, fil jiddi, di dalam kesungguhan, wat tashmiri, dan semangat. Jadi lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahtaris minat tasahuli, jagalah dirimu dari menggampangkan, wat taksiri, dan meremehkan urusan ini. Maksudnya urusan ini adalah tidak merenungkan kandungan Al-Quran, tidak memuji Allah ketika kita dalam posisi orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa in wajadta, jika kamu mendapati nafsaka, dirimu, ghairu mumtasilin, bukan orang yang melaksanakan, lidzalikal ma'muri, terhadap yang diperintahkan Allah itu, ghairu mujtanibin, tidak menjauhi, lidzalikal manhi, terhadap yang Allah larang itu, ghairu qawiyyin, yakini, tidak kuat keyakinannya, bil wa'di, terhadap janji, wal wa'idi, dan ancaman Allah, fastaghfir rabbaka, maka istighfarlah, minta ampunlah kepada Tuhanmu, watub ilaihi, dan bertobatlah kepadanya, min taqsirika, dari kekurangan tidak melaksanakan perintah Allah itu. Jadi kita lagi baca Quran,
ada perintah Allah. Kok kita bukan orang yang melaksanakan perintah Allah di dalam ayat itu, maka kita istighfar. Astagfirullah, ayat ini belum saya amalkan. Kemudian ada larangan Allah. Larangan Allah itu masih kita laksanakan, masih kita kerjakan. Kita istighfar. Astagfirullah, ini larangan Allah ini masih saya kerjakan. Nah, begitu ketika kita membaca Al-Quranul Karim, hadirin sekalian, ada janji Allah berupa surga, kok kita tidak yakin? Ada janji, ada ancaman Allah berupa neraka, kok hati kita biasa-biasa saja? Istighfar lagi, hadirin sekalian. Astagfirullah, ada janji Allah berupa surga, kok saya nggak yakin? Ada ancaman Allah berupa neraka, kok saya nggak takut? Nah, itu kita renungkan, hadirin sekalian. Begitulah adab ketika kita membaca Al-Quranul Karim, hadirin sekalian. Ternyata Al-Quran itu bukan kitab sembarangan. Di dalam bacanya saja pakai adab, pakai aturan, ada ilmu tajwid. Kemudian ketika membaca harus direnungkan, hadirin sekalian. Jadi merenungkan kandungan Al-Quran itu lebih utama daripada kita hanya sekedar membacanya, hadirin sekalian. Kalau kita mencontoh ulama-ulama terdahulu, kita ini malu, hadirin sekalian. Malu, kita nggak bisa seperti itu. Dan kita merasa, oh itu aneh sekali zaman sekarang. Misalkan ada, itu aneh sekali, hadirin sekalian. Ternyata ada orang yang seperti itu, hadirin sekalian. Merenungkan Al-Quran, nangis terseduh-seduh karena takut kepada Allah di dalam merenungkan kandungan Al-Quran, hadirin sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.